MG Film. Kali ini kita bakal ngebahas satu film yang brutal, gelap, dan gak banyak omong, berjudul Lone Samurai. Film ini dibintangi salah satu jagoan lokal kebanggaan kita, Kang Yayan. Ceritanya simpel tapi sadis, tentang seorang samurai tanpa nama yang terdampar di sebuah pulau terkutuk dan dipaksa bertahan hidup dari sekelompok kanibal yang gak kenal ampun. Kalau kalian siap, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film langsung dibuka dengan adegan brutal di lambung sebuah kapal. Sambil ditemani narasi sejarah yang cukup berat, kita dibawa mundur ke musim Gutun tahun 1274. Saat itu, Kubilai Khan mencoba menginvasi Jepang, tapi rencana besarnya gagal total karena armada Mongol dihajar habis-habisan oleh badai dahsyat. 7 tahun kemudian, tepatnya 15 Agustus 1281, Khan ini nggak kapok. Dia balik lagi dengan armada yang lebih siap. Ketika kapal-kapal Mongol sudah memenuhi Teluk Hakata, sekelompok kecil samurai Jepang melakukan aksi nekat. Misi mereka cuma satu, misi bunuh diri. Tujuannya sederhana tapi ngeri, habisi musuh sebanyak mungkin sebelum mati. Tapi keajaiban kembali terjadi. Badai topan kedua datang dan sekali lagi menghancurkan armada Mongol sampai nggak bersisa. Orang-orang Jepang percaya ini adalah hadiah langsung dari para dewa. Badai penyelamat itu kemudian dikenal dengan nama legendaris Kamikaze, angin dewa. Tak lama setelah itu, kita melihat salah satu samurai terdampar di tepi pantai. Kakinya tertusuk serpihan kayu kapal. Tubuhnya penuh luka. Dialah tokoh utama kita, sang Lone Samurai. Sekarang dia sendirian di sebuah pulau asing dalam kondisi terluka, lelah, dan nyaris kehilangan harapan. Kesendirian mulai menyerang pikirannya. Dia mengalami halusinasi. Melihat seorang anak kecil, lalu 2 anaknya sendiri, Yoshi dan Lord Kitaro. Mereka tampak bercanda seperti dulu. Sampai akhirnya terdengar suara ibunya memanggil mereka pulang. Keesokan harinya, samurai ini melanjutkan perjalanan menjelajahi pulau. Kali ini, di pikirannya muncul sosok wanita yang lembut. Sepertinya, ini adalah kenangan tentang istrinya yang telah meninggal. Rasa frustasi dan kesepian membuatnya hampir melakukan harakiri. Namun, di saat paling gelap itu, ia mendengar suara istri berkata, "Aku akan selalu bersamamu. Tak ada yang perlu ditakuti." Dalam hati, sang samurai menjawab, "Aku mendengarmu. Aku melihatmu." Dan akhirnya, ia memilih untuk tidak mengakhiri hidupnya. Alih-alih menyerah, dia mengumpulkan potongan kayu dan membawanya ke sebuah air terjun yang indah. Di sana, dia menyalakan api unggun. Sambil bermeditasi, kita diperlihatkan kilasan masa lalu sang samurai. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, ia meninggalkan tulisan di atas sebuah batu besar. Lalu kembali masuk lebih dalam ke pulau itu. Hari demi hari berlalu, luka di kakinya perlahan mulai sembuh. Suatu saat, ia bertemu seekor kadal. Tapi bukannya dibunuh, makhluk itu justru diberi penghormatan dan dibiarkan pergi. Malamnya, ia kembali teringat masa lalunya, melihat istrinya menari dan mengajaknya ikut. Istrinya berkata, "Semua orang bisa menari." Keesokan harinya, di atas sebuah bukit, ia membangun bangunan kayu sederhana khas Jepang
sebagai tempat beribadah. Namun setelah semuanya selesai, ia kembali berniat melakukan harakiri. Dan tepat di momen paling kritis itu, sebuah katapel melayang, menghantam kepalanya, dan membuat sang samurai tak sadarkan diri. Samurai kita akhirnya dibawa ke sebuah gua, tempat tinggal suku primitif, dalam kondisi terikat dan tak berdaya. Mereka bukan orang sembarangan. Ini adalah suku kanibal, liar, sadis, dan menjadikan manusia sebagai santapan. Salah satu dari mereka mendekati sang samurai, menatapnya seperti melihat makanan. Dengan nada dingin dia berkata, "Kami memang menyelamatkanmu, tapi sekarang hidupmu milik kami. Tak ada jalan keluar, kecuali lewat perut kami." Dan di titik itu, jelas sudah, samurai ini bukan tawanan biasa, dia stok makanan. Disinilah sosok Kang Yayan muncul. Ia berperan sebagai dukun sekaligus tabib suku tersebut. Wajahnya tenang, tapi auranya bikin merinding. Ia menawarkan makanan pada sang samurai, bukan karena iba, melainkan agar tubuhnya tetap kuat. Dukun ini membersihkan luka sang samurai, bukan untuk menyembuhkan, tapi supaya dagingnya tetap segar dan kematiannya tidak datang terlalu cepat. Bahkan tubuh sang samurai dipuji, seolah sedang menilai kualitas daging buruan. Di dalam gua itu, sang samurai menyaksikan langsung betapa kejamnya ritual suku kanibal. Para tawanan lain dipotong, dibagi-bagi, dan dimakan bersama dengan tarian serta ritual aneh yang mengerikan. Tak lama kemudian, giliran sang samurai pun tiba. Ia diberi minuman misterius yang perlahan membuat pikirannya melayang. Kesadarannya memudar, dan di tengah efek itu, ia kembali melihat kedua anaknya, Yoshi dan Kitaro. Beberapa kanibal mulai bingung melihat sang samurai tiba-tiba bicara sendiri. Matanya kosong, pikirannya melayang ke tempat lain. Ia menatap dua kanibal di depannya, lalu berkata dengan suara pelan tapi yakin, "Malam ini, aku janji bakal bawa pulang 50 kepala buat anak-anakku." Kedengarannya mustahil, bahkan gila. Tapi sambil tersenyum tipis, ia menambahkan, "Gue tahu itu kedengarannya nggak masuk akal, tapi gue yakin gue bisa." Dan tepat setelah itu, tanpa aba-aba, tanpa ragu, ia langsung menyerang. Gerakannya cepat, brutal, mematikan. Dalam kekacauan itu, Lone Samurai berhasil melepaskan diri dari ikatan. Setengah sadar akibat minuman tadi, ia berjalan menyusuri lorong gua mencari jalan keluar. Di sana, ia melihat pemandangan yang bikin merinding. Tumpukan tengkorak manusia berserakan di mana-mana. Bukti bahwa tempat ini bukan sekedar sarang, tapi rumah jagal. Sementara itu, di bagian lain goa, pemimpin suku kanibal yang sudah tua sedang menggelar sebuah upacara. Ia bersiap mewariskan kepemimpinan kepada anaknya, karena ia sadar ajalnya sudah dekat. Dengan suara lantang, pemimpin baru itu berteriak, "Lapar kalian adalah laparku, dan hanya ada satu cara untuk memuaskannya, dengan darah." Mereka mulai bernyanyi, menari dalam ritual mengerikan, sambil menggotong masuk satu mangsa baru. Tanpa mereka sadari, di atas sana,
Samurai sudah mengamati semuanya dari kegelapan. Diam, tenang, menunggu. Tak lama kemudian, samurai itu berhasil keluar dari gua. Dan saat para kanibal menyadari sesuatu yang salah, dua rekan mereka sudah tergeletak dengan kepala terpenggal. Panik langsung menyebar. Tanpa pikir panjang, seluruh suku kanibal mengerahkan pasukan menuju pesisir pantai untuk memburu satu orang. Mereka mengira sedang memburu mangsa. Padahal, mereka baru saja membangunkan pembunuh. Saat para kanibal menyebar masuk ke dalam hutan, mereka pikir sedang mengepung mangsa. Padahal, kenyataannya, mereka satu persatu menghilang. Tanpa suara, tanpa teriakan panjang, hanya tubuh yang jatuh dan hutan yang kembali sunyi. Tak lama kemudian, rombongan sang dukun akhirnya menemukan sang samurai. Ia berdiri diam di tengah kabut, seperti sengaja menunggu mereka datang. Tenang, tak bergerak, tak bersembunyi. Sang dukun langsung memberi perintah. Tangkap dia. Tapi mereka salah besar. Skill lone samurai ini bukan sekedar jago. Ini level monster. Dalam hitungan detik, satu persatu prajurit kanibal tumbang. Gerakannya bersih, cepat, dan tanpa ragu. Sementara sang dukun hanya berdiri jauh mengamati setiap gerakan samurai dengan mata yang semakin waspada. Dukun itu kemudian kembali ke pemimpin suku. "Lo nemuin dia?" tanya sang pemimpin. Dengan suara pelan, dukun itu menjawab, "Bukan, dia yang nemuin kita. Dia bukan manusia, dia iblis." Dan di saat yang sama, sang samurai sudah membakar seluruh perahu kano mereka. Tak ada jalan kabur, tak ada jalan pulang. Sekarang posisinya jelas. Samurai ini bukan lagi mangsa. Dia pemburu. Di pantai, ia berdiri menunggu. Pedang terhunus, tubuh penuh luka, tapi sorot matanya dingin. Satu persatu kanibal datang, dan satu persatu juga tumbang. Gerakannya seperti hantu, muncul dari kabut, lalu menghilang bersama darah. Overpowered? Banget. Di tengah kepanikan, seorang kanibal sok jagoan maju. Dia minta izin ke pemimpinnya, "Biar gue yang hadepin dia." Izin diberikan. Pertarungan pun dimulai. Tapi menghadapi samurai sejati, keberanian saja nggak cukup. Beberapa detik kemudian, kanibal itu tumbang tanpa ampun. Melihat semua pasukannya habis, pemimpin kanibal akhirnya kehilangan kesabaran. Ia memerintahkan satu orang terakhir untuk maju, sang dukun. Ia diminta menunjukkan pria macam apa dirinya sebenarnya. Pria yang selama ini hanya jadi legenda, cerita yang sering diceritakan ayahnya. Dan disitulah duel maut pun pecah. Pedang beradu, kecepatan lawan ketenangan. Dua pembunuh dengan cara hidup berbeda saling menguji batas.
Dan akhirnya, sang samurai menang. Seluruh suku kanibal di pulau itu berhasil ia habisi. Tak ada yang tersisa, kecuali sang pemimpin. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan terakhir pun langsung dimulai. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya dua pria dan satu alasan untuk bertahan hidup. Pertarungan berlangsung brutal, tenaga sang samurai mulai terkuras, luka-luka lama kembali terasa. Sedikit demi sedikit, ia mulai terdesak. Dan tepat di saat ia hampir tumbang, bayangan itu muncul lagi. Istrinya, ia berdiri di sampingnya, menari seperti dalam kenangan lama. Tenang, hangat, seolah mengingatkannya kenapa ia masih bertarung sampai sekarang. Di momen itu, semangat sang samurai kembali menyala. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melancarkan serangan terakhir. Cepat, tepat, tanpa ragu. Dan akhirnya, sang pemimpin kanibal tewas dengan mengenaskan. Pulau itu kembali sunyi. Tak ada teriakan, tak ada ritual, hanya angin dan ombak yang tersisa. Film pun berakhir. Gila banget. Satu orang menghabisi satu pulau penuh kanibal sendirian. Kalau kamu suka cerita film yang gelap, brutal, tapi tetap punya makna, pastikan tekan like, komentar, dan subscribe. Gue MG Film. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Enjoy!